Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang al-iman bil yaumil akhir, ya, salah satu dari rukun iman, dari 6 rukun iman yang sangat penting dalam mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan yang akan kita pelajari adalah suatu bahas yang saya tulis pada tahun 2006, ya, di awal saya masuk di magister. Ini bahas yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa di magister, ada bahas bulanan. Bahas ini ditulis, masing-masing mahasiswa diberi tugas dengan judul tertentu. Misalnya rukun iman, jadi ada mahasiswa yang diberi tentang masalah iman kepada takdir, ada yang iman kepada Allah, ada iman kepada ini. Saya kebetulan mendapatkan tugas al-iman bil yaumil akhir. Setelah itu kita kumpulkan, kemudian dibacakan, masing-masing baca, kemudian setiap minggu diperdebatkan. Jadi masing-masing mencari kesalahan temannya. Ya, jadi bahasanya dihabisi oleh teman-teman. Kamu begini, kamu begini, untuk melatih seorang terbiasa dikritik dan terbiasa mengkritik. Jadi ini penting, dan ini memang sengaja dijadikan kurikulum dalam di Universitas Islam Madinah, sehingga seorang terbiasa dikritik dan punya mental untuk dikritik. Tulisannya bisa salah, namanya manusia, bisa salah dan bisa benar. Juga dilatih tentang amanah ilmiah. Karena sebagian orang tatkala menulis bahas, dia menukil dari suatu buku tanpa menyebutkan sumber buku tersebut. Ini kalau ketahuan sama teman-teman saya, habislah saya. Jadi, dan sempat ada yang ketahuan seperti itu. Dan sempat saya ingat, suatu saat ada pembahasan di hadapan Syekh Abdul Razak. Ini waktu itu yang di antara dosen-dosen kita adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Dan masalah amanah ilmiah, benar-benar kalau itu karya orang kita sebut karya orang, kalau itu hasil penelitian kita, maka itu hasil penelitian kita. Tidak boleh kita menggambarkan bahwasanya itu penelitian kita padahal itu adalah hasil tulisan orang lain. Suatu saat ada teman saya, dia menulis, wallah alam mungkin dia buru-buru karena tugas kita sangat banyak ketika itu. Sangat banyak memang, tugas sangat berat. Setiap minggu harus bahas. Belum baca bahasnya teman untuk mengkritik dan belum untuk mempersiapkan diri untuk diserang oleh teman-teman. Pokoknya tiap minggu seperti itu. Akhirnya ada teman saya yang menulis satu bahas yang bagus, dia lupa untuk mencantumkan dari mana dia menukil karya ilmiah tersebut. Pembahasan cuma mungkin setengah halaman tapi bagus kata-katanya dan padat, jadi indah. Ternyata dia mengambil dari suatu risalah ilmiah yang dia tidak menulis sumbernya. Maka tatkala terjadi munaqasyah, ada teman saya yang mengungkap hal ini. Mengungkap di hadapan Syekh Abdul Razak bahwa orang ini telah berdusta, ya. Kadang-kadang kasar teman-temannya. Kadang-kadang kasar. Kita pun enggak setuju, tapi kadang-kadang kasar. Akhirnya Syekh Abdul Razak begitu marah, ya, terbawa karena masalah amanah ilmiah itu masalah penting bagi seorang santri atau seorang mahasiswa. Maka teman tersebut tidak bisa menjawab tatkala di debat. Akhirnya Syekh Abdul Razak mengatakan, "Saya mampu untuk mengeluarkan kau dari universitas sekarang juga, saya mampu. Kenapa kau melakukan demikian?" Dengan tegas. Ini kedustaan, tidak pantas bagi seorang mahasiswa seperti ini menukil hasil karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Dan itu kalau dipraktekkan terhadap tulisan-tulisan di majalah-majalah, wah repot. Karena saya sering dapati tulisan-tulisan yang kesannya seakan-akan karya dia, takhrij hadisnya, macam-macamnya, ternyata cuma nukil dari buku lain, kemudian buku tersebut tidak disebutkan. Jadi ini sifat-sifat orang munafik. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka untuk dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan, ya. Akhirnya teman saya tadi minta maaf, dia menyebutkan uzur dia karena saya tidak sengaja dan macam-macamnya. Qadarullah, pas teman yang mengkritik tadi dikritik, ternyata dia juga begitu. Ini pengalaman aja. Sampai saya enggak kuat, makanya teman saya langsung yang tadinya dihabisi kemudian membantah habis, disebutkanlah syair-syair tentang dihabisilah sama teman saya yang tadinya dihabisi, dia juga sekarang menghabisi, ya. Dia sampai sebutkan
Atanha an khuluqin apa dalam apa syairnya gimana? Atanha an khuluqin apa? Arun 'alaika idza fa'altahu 'azimu ya. Disebutkan apa? Kau melarang suatu perangai sementara kau sendiri melakukannya? Ya. Atanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu? Apakah kau melarang suatu perangai sementara engkau sendiri melakukannya? Arun 'alaika idza fa'altahu 'azimu. Ini perkara yang berat jika kau melakukannya. Sampai Syekh Abdul Razak mengatakan inna minal bayani la sihra. Sungguh benar di antara penjelasan adalah sihir. Jadi yang dulu Syekh tersihir oleh orang ini sekarang dia terungkap sihirnya. Akhirnya sama-sama ya begitulah. Akhirnya alhamdulillah selesai masalah. Tapi dari situ kita mengambil pelajaran yang sangat besar bahwasanya setiap orang bisa salah dan bisa benar, apalagi baru ukuran magister, apalagi baru ukuran doktor, sementara para ulama saja bisa salah dan bisa benar. Oleh karenanya aneh jika ada seorang kemudian tidak mau dikritik padahal masih Ustadz Kroco. Tidak mau dikritik. Nah, tidak pernah dia dilatih untuk dikritik. Dia merasa benar terus dan dia merasa kalau dia dikritik berarti harga dirinya akan jatuh sehingga dia tamada alal batil, bertahan keras di atas kebatilan. Oleh karenanya ikhwan, ini bahas ini penuh dengan kesalahan. Waktu dikritik sama teman-teman, sepertinya saya belum mengkoreksi lagi. Kalau antum dapati kesalahan-kesalahan, kritik saja, nggak jadi masalah. Antum kritik ya, antum coba latihan menjadi mahasiswa magister, mengkritik tulisan ana ya, nggak jadi masalah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, kita akan bacakan bahas ini ya. Siapa yang baca ini? Yang bacakan siapa? Antum baca? Oke. Baca dari awal aja lebih bagus. Halaman 1 ya. Dari awal. Oke, halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala muallifu hafizahullah taala al-Ustaz Firanda fi risalatihi al-iman bil yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman bil yaumil akhir al-muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Wal mawdu'u alladhi kulliftu bi kitabatil bahsi fihi huwal imanu bil yaumil akhir wa huwa mawdu'un fi ghayatil haitsu annahu ruknun min arkanil iman allati al-'abdu mu'minan hatta yu'mina biha kulliha. Qala ta'ala wa ma yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Thumma anna katsiran minan nasi ala ghaflatin minal yaumil akhir wa qad qala ta'ala bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Fahariyun bikulli muslimin la siyama talibul ilmi fi qismil aqidati ayudzakkira nafsahu daiman bihadimil ladzat wa annahu sayalqallaha wa laysa bainahu wa bainallahi turjuman wa anna allaha sayakshifu wa sayajzi amalahu kabiran wa saghiran sirran wa alanan. Fani fillah azanallahu. Di sini saya sebutkan tentang pentingnya masalah al-iman bil yaumil akhir karena banyak orang yang mereka lalai dari al-iman bil yaumil akhir sebagaimana firman Allah bal tu'thirunal hayatad dunya. Kebanyakan orang ya mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Kenapa? Karena sifat manusia, sifat dasar manusia, mereka beriman dengan apa yang dilihat oleh mereka. Adapun al-iman bil yaumil akhir termasuk al-iman bil ghaib, semuanya gaib. Oleh karenanya orang cenderung untuk condong kepada apa yang nampak di hadapan mata. Padahal saya sebutkan di sini bahwasanya Allah akan menghisapnya dan dia akan dihisap oleh Allah tanpa ada penterjemah ya, langsung, dan Allah akan mengungkap
segala perbuatannya, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Langsung aja kita buka halaman 5. Al-Faslul Awwal, Ta'riful Imani bil Yaumil Akhir. Sebentar, saya ingin tahu dari para hadirin yang tahu bahasa Arab bisa baca kitab Gundul, coba angkat tangan. Yang bisa baca kitab Gundul tolong angkat tangan. Ya, angkat tangan. Satu ya. Yang lain gimana? Hah? Yang lain belum bisa? Ya, berarti harus banyak dijelaskan ya. Ya, enggak apa-apa deh. Baik. Al-Faslul Awwal, Ta'riful Imani bil Yaumil Akhir wa manzilatuhu minad din. Al-Mabhasul Awwal, Ta'riful Imani bil Yaumil Akhir. Akhir, al-hamzah wal kha wal ra aslun wahidun ilaihi tarji'u furu'uhu wa huwa khilafu taqaddumi. Al-Yaumul Akhir summiya bidzalika li'annahu ba'da ayyamid dunya wa qila li'annahu akhiru yaumin ba'da lailatin. Al-Yaumul Akhir, al-akhir dari kalimat dari hamzah, kha dan ra. Dan kalau kita dalam membahas untuk mengetahui makna dari satu kalimat, biasanya kita kembali kepada kitab Maqayisul Lughah di Ibn Faris. Karena kitab Maqayisul Lughah di Ibn Faris ini beliau sering menyebutkan kalimat ini, seluruh kata yang terdiri atas 3 huruf, misalnya hamzah, kha dan ra, maka seluruh maknanya akan kembali pada makna ini. Ini tersebutnya dalam kitab Maqayisul Lughah. Dan ini sering digunakan oleh para ulama. Seperti misalnya kalimat apa saja, misalnya qatala, seluruh fiil yang ada huruf qaf dan ta dan lam akan kembali kepada makna ini. Karena bagaimanapun makna syariat pasti diambil dari makna lughawi. Karena syariat Islam turun di bangsa Arab, ya, sehingga istilah-istilah syar'i tidak akan lepas dari istilah lughawi. Hanya saja istilah lughawi dikhususkan menjadi makna tertentu. Contohnya salat dalam bahasa Arab artinya doa. Tatkala maksudnya salat gerakan-gerakan tertentu artinya doa dengan bentuk seperti ini. Haji maksudnya adalah misalnya ziarah atau mengunjungi. Tatkala yang dimaksud dengan haji sebagaimana kita kenal artinya menziarahi Mekah atau menziarahi Ka'bah. Maksud saya segala istilah syar'i pasti ada hubungannya dengan makna lughawi. Contohnya seperti ini, al-iman bil yaumil akhir. Akhir dalam bahasa Arab artinya khilafu taqaddum. Lawan dari depan, artinya dia yang paling terakhir. Yang terakhir sini maksudnya dia adalah akhir dari kata di sini pertama ba'da ayyamid dunya. Jadi setelah hari-hari dunia ada namanya yaumil akhir. Hari-hari dunia silih berganti. Adapun hari akhir tidak ada silih berganti, tidak ada malamnya. Hari akhirat tidak ada malamnya. Hari akhirat tidak ada malamnya, maka disebut dengan hari akhir. Karena kalau ada malam akan ada hari berikutnya. Kalau ada malam akan ada hari berikutnya. Ini penjelasan sebagian ulama. Oleh karenanya kata mereka di akhirat tidak ada malam, senantiasa siang terus. Amma al-imanu bil yaumil akhir fi syar'i wa huwa al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Allah fi kitabih wa akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut wa yadkhulu fihi al-imanu bi adzabil qabri wa na'imihi al-imani bil ba'si wal imani bima ba'da al-ba'si min al-hasyri wasyafa'ati wal hisabi wal mizan was sirati wal jannati wan nar. Jadi al-iman bil yaumil akhir definisinya adalah beriman tentang apa yang terjadi setelah kematian. Apa yang terjadi setelah kematian. Karena orang kalau sudah meninggal dunia dia akan masuk dalam al-iman dalam alam akhirat. Alam barzakh merupakan awal dari alam akhirat. Oleh karenanya sebagian ulama yang bahas tentang al-iman bil yaumil akhir, mereka akan sebutkan tentang sakaratul maut sebagai mukaddimah dari al-iman bil yaumil akhir. Akan tapi dalam bahasa saya tidak menyebutkan. Saya langsung mengenai masalah azab kubur dan nikmat kubur, dan selanjutnya sampai surga dan neraka. Azab kubur, nikmat kubur, kemudian yaumul kebangkitan, yaumul ba'tsi, kemudian setelah itu yaumul hisab, al-mahsyar, setelah dibangkitkan kemudian di padang mahsyar, setelah di padang mahsyar kemudian hisab, setelah hisab kemudian mizan, setelah mizan kemudian al-haud, setelah haud misalnya, setelah itu sirat, setelah sirat kemudian surga dan neraka. Ini semua pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Dari sini kita tahu bahwasanya pembahasan iman bil yaumil akhir pembahasan yang sangat panjang sekali. Makanya bahas yang saya tulis ini singkat, tidak panjang lebar, karena
pembahasannya terlalu kompleks dan terlalu banyak. Al-mabhasu tsani manzilatuhu min ad-din. Tatajalla manzilatul imani bil yaumil akhir fi umurin taliyatin. Huwa ruknun min arkanil iman kama warada fi hadis Jibril al-masyhur wa kama dzakarahu Allah fi ayatin katsiratin ka qoulihi ta'ala walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin fala yasihu islamul mar'i idza lam yu'min bil yaumil akhir. Qala Sa'di al-imanu bil yaumil akhir ahadu arkanil iman as-sittati allati la yasihul imanu biduniha wa kullama izdadat ma'rifatuhu bi tafasilihi izdada imanuhu. Sebenarnya cara bahas seperti ini bahas yang lemah. Tatkala kita menyebutkan suatu poin kemudian kita menyebutkan perkataan ulama, maka tercela bagi seorang pembahas kalau dia mencela ulama yang sekarang. Dia harus berusaha mencari ulama yang paling salah. Semakin dia mendapati perkataan ulama yang paling mendekati zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih afdal ya. Cuma karena saya capek, kurang waktu, sudah Syekh Sa'di aja lah lama-lama. Sebenarnya kalau dalam ini dihabisi sama teman-teman, ngapain tungkul Syekh Sa'di? Kalau dalam kondisi sidang itu, karena yang nyerang bukan guru saya aja, teman-teman saya juga menyerang. Karena yang menyerang dapat nilai juga. Maka semangat untuk menyerang. Seperti gini bakalan habis. Ngapain nukil Syekh Sa'di? Syekh Sa'di rahimahullah masyhur ulama besar, tapi ini perkataan apa? Makanya lucu kalau kemudian misalnya dalam perdebatan kemudian nukil perkataan ulama sekarang, sementara perkataan ulama-ulama dulu tidak diketahui. Ulama sekarang tentunya jauh ilmunya daripada ulama terdahulu ya. Ulama sekarang tentunya ilmunya jauh dari ulama terdahulu. Oleh karenanya nasihat bagi saya pribadi dan juga pada para ikhwan-ikhwan sekalian berusaha untuk mempelajari buku-buku ulama terdahulu. Karena kalau kita hanya terpaku pada perkataan ulama sekarang, kita akan nggak mengetahui sumber apa. Ya, memang kita mulai dari buku-buku ulama sekarang karena mempermudah. Seperti tulisan-tulisan Syekh Utsaimin, Masya Allah, Syekh bin Baz dan yang lainnya, Syekh Albani. Ini adalah sulam jembatan untuk kita semakin meningkat ilmu kita. Setelah kita terbiasa dengan ulama sekarang, karena mereka membuka kunci-kunci ilmu dan mereka memberikan zubdah, memberikan intisari dari agama ini, kita sudah paham, mulai kita baca buku-buku ulama terdahulu. Ya, buku tafsir pun demikian, kita baca buku-buku tafsir terdahulu, Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Qurtubi misalnya, kemudian yang lain-lainnya, Ibnu Katsir. Kita mulai baca buku-buku ulama terdahulu. Masalah akidah kita baca Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah yang dikenal yuqarrirun mentakrir akidah salafiyah. Ya, sehingga dengan demikian akan semakin lapang, semakin luas cakrawala kita sehingga kita tidak terikat dengan perkataan ulama sekarang. Kita tahu dari mana mereka mengambil perkataan mereka tersebut. Tsaniyan fa inna qadiyatal yaumil akhir hiya allati yaqumu 'alaiha bina'ul aqidati ba'da qadiyati wahdaniyatillah. Salisan anna Allah Ta'ala katsiran ma yakrinul imana bihi wa bil yaumil akhir. Benar bahwasanya qadiyah al-iman bil yaumil akhir dia adalah qadiyah tsaniyah ba'da qadiyat tauhid. Jadi kalau kita lihat tarkis dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama tentang masalah tauhid. Yang kedua masalah iman bil yaumil akhir. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka mengingkari adanya hari akhirat. Mereka terjerumus dalam dua masalah besar. Pertama masalah kesyirikan, yang kedua mengingkari hari akhirat. Karenanya kita dapati banyak sekali surat-surat dalam Al-Quran berbicara khusus tentang yaumil akhir. Terutama surat-surat dalam juz amma. Banyak, seluruhnya. Zalzala, Al-Infitar, At-Takwir, semuanya nyebut tentang masalah apa? Al-iman bil yaumil akhir. Kenapa? Karena itu adalah Al-Qadiyatul Kubra, perkara yang paling besar setelah masalah tauhid. Masalah tauhid. Dan orang-orang musyrikin Arab bersikeras untuk menolak hari akhirat. Mereka bersikeras. Kenapa demikian? Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya hawa nafsu itu punya peran dalam membina akidah seseorang. Hawa nafsu. Maksudnya bagaimana? Orang-orang musyrikin Arab, mereka ingin hidup bebas. Mereka ingin hidup sepuas-puasnya. Mereka ingin memuaskan hawa nafsu mereka. Jadi mereka tidak mau adanya hari kiamat. Karena kalau ada keyakinan hari kiamat, mereka akan terkekang. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak. Jadi hawa nafsu mereka untuk memuaskan syahwat mereka mengantarkan mereka bersikeras untuk mengingkari hari kiamat. Oleh karenanya kita dapati sebagian orang bersikeras membela bid'ah. Kenapa? Ada hawa nafsunya, mata pencahariannya di situ. Maka dia
syahwat ini berpengaruh tentang apa namanya? Hukum-hukum yang dia tetapkan. Contohnya, ada orang yang pemain musik misalnya, antum bilang musik haram, dia akan bersikeras tidak mau. Kenapa? Karena memang dia sumber nafkahnya di situ. Oleh karenanya, syahwat sangat berpengaruh dengan akidah seorang, sangat berpengaruh dengan hukum-hukum seorang. Di antaranya masalah al-iman bil yaumil akhir. Yang ketiga, bahwasanya Allah sering menggandengkan antara al-iman bil yaumil akhir dengan iman kepada Allah. Qala ta'ala walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Wa qala dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa qala wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. والآيات الأخرى كثيرة وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرن الإيمان بالله وباليوم الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل. الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب وقد أثنى الله على الذين يؤمنون بالغيب قال تعالى عن قتادة في قوله الذين يؤمنون بالغيب قال آمنوا بالجنة والنار الذين يؤمنون بالغيب والبعث بعد الموت وبيوم القيامة وكل هذا غيب. وقال سعدي رحمه الله وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسله فالمؤمن يؤمن بكل لأنه تصديق مجرد لله ورسله فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده وسواء فهمه وأقله أو لم يهتد إليه عقله وفهمه بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور الغيبة لأن أقولهم القاصرة المقصرة لم تهدي إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت أقولهم ومرجت أحلامهم وزكت أقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. رابعا الإيمان باليوم الآخر هو المنطلق لجميع الأعمال الصالحة قال شنكيتي وقوله إنه ظن أن لن يحور هذا ظن مثل ما تقدم في حق المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. Ini yang paling penting, bahwasanya di antara keutamaan iman bil yaumil akhir dia adalah al-muntalaq atau yang pertama kali tempat bergeraknya atau sebagai langkah awal dari seluruh amalan soleh. Seorang beramal soleh, dia akan rajin beribadah kalau dia beriman kepada hari akhirat. Tapi kalau dia kurang beriman dengan hari akhirat, maka dia akan bebas melakukan apa saja. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, innahu dhanna alla yahur. Tatkala Allah menceritakan tentang wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun atau wara'a dhahri, adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakangnya, maka dia kenapa dia berbuat maksiat di dunia? Kata Allah, innahu dhanna alla yahur. Dia dulu menyangka bahwasanya dia tidak akan dikembalikan. Kalau orang menyangka dia tidak akan dikembalikan, tidak akan dihisab, maka dia akan berbuat seenaknya. Seperti wailul lil mutaffifin, orang yang berbuat curang tatkala menimbang, kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidak akan mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan di yaumin azim, ya. Jadi orang yang beriman kepada hari akhirat dengan iman yang kuat, kita akan dapati dia sangat bertakwa kepada Allah, sangat rajin ibadah, sangat mudah untuk bersedekah, sangat mudah untuk salat malam, ya.
sangat mudah untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW karena dia tahu bahwasanya ada hari akhirat. Dia rela untuk berkorban, ya. Tapi kalau kita dapati seorang malas-malasan beribadah, ya, pelit dalam bersedekah, yakin itu iman kepada hari akhiratnya kurang. Oleh karenanya wajar jika Nabi SAW mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi mu'min abadan. Tidak akan berkumpul antara rasa pelit dengan keimanan dalam hati seorang mukmin selamanya, ya. Karena orang yang beriman kepada hari akhirat akan mudah dia beramal saleh. Mimma yash'uru anna 'adam al-iman bil ba'si aw ash-shakki fihi huwa dafi'u li kulli su'in wal mudayyi' li kulli khairin wa anna al-iman bil yawmil akhir huwa al-muntalaqu li kulli khairin wal mani'u li kulli syarrin wal iman bil ba'si huwa muntalaqu jami'il a'mali shalihati. وقال لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان ولأنه أعظم باعث على الرغبة والرهبة والعمل واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل ولهذا نجد فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين سلوك من يؤمن باليوم الآخر وبين من لم يؤمن به. Seperti ini saya terpaksa menukil perkataan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Terkadang tatkala dalam dialog masalah bahas, terkadang kita menukil perkataan ulama al-mu'asirin atau ulama al-mutaakhirin. Kenapa? Karena perkataannya indah, ya. Tidak kita temukan dalam perkataan ulama-ulama salaf. Maka nukilan seperti ini diberi uzur. Penukilan seperti ini diberi uzur karena terkadang ada perkataan-perkataan indah yang dilontarkan oleh ulama mutaakhirin, maka kita nukilkan seperti perkataan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti ini. Al-faslu tsani adzabul qabri wa na'imuhu. Wa min al-iman bil yawmil akhir al-iman bi adzabil qabri wa bi na'imihi. Wa yanbaghi an yu'lama anna adzabal qabri wa na'imahu ismun li adzabil barzakhi wa na'imihi wa huwa ma baina ad-dunya wal akhirah. Qala ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi penamaan azab kubur nama yang lain juga adalah azab al-barzakh. Jadi alam kubur yang benar adalah alam barzakh, dan barzakh dalam bahasa Arab adalah sesuatu di antara dua perantara. Dalam bahasa Arab artinya apa? Perantara. Allah mengatakan wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, ada alam barzakh, alam perantara sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi alam barzakh adalah alam perantara antara kehidupan dunia dengan kebangkitan. Dengan hari apa? Kebangkitan. Alam namanya alam barzakh. Alam itulah yang disebut dengan alam kubur. Kenapa dinamakan dengan alam kubur? Karena kebanyakan orang meninggal di kubur. Kebanyakan orang meninggal di kubur sehingga penamaannya min babi taglib, ya, bahwasanya karena kebanyakan orang yang dikubur maka dinamakan dengan alam kubur. Sesungguhnya penamaan yang lebih ini adalah alam barzakh. Alam barzakh, karena meskipun orang tidak dikubur dia akan masuk dalam alam perantara tersebut. Suatu alam yang tidak kita ketahui hakikatnya. Meskipun jasadnya dijadikan mumi, meskipun jasadnya diselamatkan, meskipun jasadnya dikacain macam-macam, ya, tetap aja dia telah masuk, ruhnya telah masuk dalam alam barzakh. Barzakh artinya apa tadi? Perantara. Seperti perkataan Ibnu Arabi, maqamun nubuwati fi barzakhin Huwaikir Rasul wa dunal wali. Bahwasanya kedudukan kenabian di barzakh, di perantara, yaitu di atas kerasulan dan di bawah wali. Di atas kerasulan dan di bawah wali. Jadi Ibnu Arabi mengatakan yang paling tinggi adalah wali, kemudian nabi, baru kemudian rasul. Seharusnya dibalik. Harusnya yang paling tinggi apa? Rasul, kemudian apa? Nabi, baru wali. Namun dia balik, wali, kemudian nabi, kemudian Rasul. Dan dia mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin, kedudukan kenabian di perantara. Jadi barzakh artinya perantara. Terus. Wal barzakhu tasmiyatun syar'iyyatun waradat fil Qur'an wa ta'rifuhu fil lughah ma baina kulli syai'aini awil hajiz baina syai'ain. Kama fi qouli ta'ala bainahuma barzakhun la yabghiyan. Bainahuma antara dua lautan tersebut, laut apa namanya? Barzakhun la yabghiyan. Ada pembatas sehingga mereka tidak bisa bersatu. Ya, kita berdoa semoga Syekh Anis Tahir, ya, insyaallah akan datang
mudah-mudahan bisa berceramah bersama Syekh Ali Hasan pada tanggal 22 Juni di Istiqlal ya. Karena Syekh Anis Thahir adalah orang Indonesia yang ya sudah jadi orang Arab. Sudah jadi orang Arab, lisannya lisan Arabi, bahkan terkenal fasih dalam apa? Dalam berbicara. Kalau lagi ceramah sering Masya Allah mengungkapkan syair-syair dan juga nada-nada pembicaraan terakhir terkadang seperti syair padahal dia berbicara biasa. Di antara yang pernah dia ucapkan dalam ceramahnya, dia mengatakan Syiah was sunnah la yajtami'an. Kata dia Syiah dan sunnah tidak mungkin bersatu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh, mereka tidak mungkin bersatu. Jadi kalau ceramah bagus. Ini ada kalimat yang saya selalu ingat, dia mengatakan demikian. Sunnah wa Syiah la yajtami'an. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Masyaallah. Orangnya fasih sekali. Orang Indonesia tapi ngalang-ngalin orang Arab. Terus. Fal barzakhu ma baina ad-dunya wal akhirati qabla al-hasri min waqtil mauti ila al-ba'si. Faman mata faqad dakhala al-barzakh. Barang siapa yang meninggal pasti masuk alam barzakh. Dari sini telah kita jelaskan berulang-ulang bahwasanya tidak ada namanya ruh bergentayangan, enggak ada. Dalam Islam tidak ada ruh bergentayangan. Karena ruh kalau sudah meninggal dunia, maka dia akan masuk dalam alam barzakh. Imma mendapatkan naim, imma mendapatkan azab. Kalau tidak dapat kenikmatan, maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bergentayangan adalah jin-jin, ya, mungkin korinnya, mungkin apanya, atau jin yang meniru-niru, bisa meniru suaranya, bisa meniru bentuknya. Tetapi kalau dari sisi ruh, maka ruh telah masuk dalam alam barzakh. Makanya saya sering sampaikan tentang kisah yang saya dengar tentang Syekh Albani rahimahullah. Tatkala ada seorang yang mengaku bisa mendatangkan ruh, maka Syekh Albani mengatakan, saya ingin kau datangkan ruhnya Imam Bukhari ya. Karena ada hadis yang ingin saya tanyakan ya. Kalau setan tidak bisa, untuk ilmu hadis dia nggak paham setannya. Akhirnya orangnya nggak bisa datangkan ruhnya Imam Bukhari ya. Kalau ruhnya Michael Jackson mungkin bisa lah, jinnya bisa niru-niru. Tapi kalau Bukhari nggak bisa ya, nggak bisa. Amma itlaqu azabil qabri wa na'imihi ala azabil barzakh wa na'imihi innama bi'tibari anna ghalibal khalqi madfunun fil quburi idza matu. Qala Ibnu al-Qayyim fal maslubu wal hariku wal ghariqu wa akilu sibai wat tuyuru lahu min azabil barzakh. Wa akilu sibai wat tuyuri lahu min azabil barzakh. Wa akilu sibai wat tuyuri lahu min azabil barzakh. Ibnu Qayyim orang yang disalib. Ini contoh orang yang disalib. Orang yang terbakar, tubuhnya jasadnya terbakar. Orang yang tenggelam, orang yang dimakan oleh binatang buas, orang yang dimakan oleh burung buas. Lahu min adzabil barzakh, dia tetap mendapatkan azab barzakh. Wa na'imuhu, dan dia juga mendapatkan, kalau dia memang orang baik akan mendapatkan nikmat apa? Barzakh. Lahu min adzabil barzakh wa na'imihi qistuhu alladhi taqtadhihi a'maluhu. Dia akan mendapatkan bagian daripada azabnya atau bagian daripada kenikmatannya sesuai dengan konsekuensi dari amalan dia. Ya, meskipun tubuhnya apa? Dibakar, meskipun tubuhnya disalib, meskipun tubuhnya tidak dikubur. Dan saya yang sering sampaikan bahwasanya dalil yang paling kuat akan hal ini adalah kisah Fir'aun laknatullah alaih bersama para pengikutnya. Kita tahu bahwasanya Fir'aun jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun. Dan kebanyakan pengikut Fir'aun tidak dikubur tapi meninggal dalam lautan. Mereka innahum jundun mughraqun. Mereka adalah pasukan yang akan ditenggelamkan. Jadi tubuh mereka tidak dikubur tapi tenggelam di lautan, entah dimakan oleh ikan atau kemudian hilang tubuh mereka, dan intinya mereka tidak dikubur. Namun meskipun demikian, dalam surat nanti akan datang ayatnya, dalam surat Ghafir Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Bahwasanya mereka Firaun dan para pengikutnya dipaparkan kepada api, yaitu api dalam alam barzakh, atau api panasnya api dari api neraka yang sampai kepada alam barzakh. Wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari kiamat kelak adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Masukkanlah Firaun dan pengikutnya kepada azab yang lebih pedih. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya Firaun dan para pengikutnya diazab dalam alam barzakh, sementara jasad mereka apa? Selamat. Sementara jasad mereka tidak dikubur. Sementara jasad mereka tidak dikubur. Terus. Hatta law ulliqal mayyitu ala ru'usil asjar fi mahabir riyah la asaba jasadahu min azabil barzakh hazzihi wa nasibihi. Hazzuhu wa nasibuhu.
walau dufina rajulu as-salihu fi utunin minan nar la asaba jasadahu min na'imil barzahi wa ruhahu nasibuhu wa hazzuhu fayaj'alullahu an-nara ala hadza bardan wa salama wal hawa ala dhalika naran wa sumuma fa anasirul alimi fa anasirul alami wa mawadduhu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia Ibnu Qayyim meyakini meskipun seorang jasadnya selamat, jasad itu juga sedang diazab kalau dia memang berhak mendapat azab kubur. Meskipun pandangan mata kita melihat dia tidak diazab. Kata beliau, sebagaimana orang yang digantung kemudian terkena hembusan angin, ya Allah akan menjadikan hembusan tersebut terasa panas bagi jasadnya. Kita tidak lihat, tapi ini masalah gaib, dan ingat masalah gaib tidak bisa dikiaskan dengan masalah yang kita lihat. Demikian juga bisa jadi seorang soleh dibakar dalam tungku misalnya, atau dalam tanur, ya, dalam atun itu apa disebut ini? Atun itu semacam tanur dimasukkan kemudian dibakar, maka Allah akan menjadikan api tersebut dingin, ya, karena semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mata kita melihat jasad dia terbakar dan hangus. Kata Ibnu Qayyim, ini masalah gaib, tidak boleh dikiaskan, ya. Jadi beliau tetap bersikeras Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya azab menimpa ruh dan jasad. Azab menimpa ruh dan jasad. Dan ini masalah gaib, ya. Tidak bisa kita kiaskan dengan apa yang kita lihat. Walau dufina ar-rajulu salihu fi utunin minan nar la asaba jasadahu min na'imil barzakh. Utun artinya tanur. Utun ya, catatan nomor 6, wal utun bitasydid kata nur maknahu al-mauqid, yaitu tempat untuk pembakaran. Lihat Lisanul Arab wa Tajul Arus. Dan saya ingatkan, untuk ini juga salah kalau dalam bahasa dalam bahas kalau kita ingin mendefinisikan suatu kalimat dalam bahasa Arab, kita berusaha mencari kamus-kamus yang lebih qadim. Lisanul Arab adalah kamus minal mutaakhirin, kamus belakangan. Dan hati-hati, sebagian orang tatkala menulis bahas dia mengatakan qala Ibnul Manzur fi Lisanil Arab. Ibnul Manzur penulisnya Lisan Arab berkata dalam Lisan Arab demikian. Padahal Ibnul Manzur kebanyakan dia nukil perkataan ulama terdahulu, sehingga apa yang dituliskan dalam kitabnya Lisan Arab bukan ucapan dia semuanya. Ya. Jadi kalau bisa kita nukil dari seperti As-Sihah, kitab-kitab yang terdahulu, ya lebih baik. Tapi kalau nggak ada waktu maka yang ini juga nggak apa-apa. Ini bahas tergesa-gesa, ya. Ini bahas apa? Tergesa-gesa karena banyak kesibukan. Tapi ini kurang mantap kalau kita nukil dari Lisanul Arab atau Tajul Arus di Zabidi, ya. Terus fa anasirul alami wa mawadduhu munqadatun li rabbiha wa fatiriha wa khaliqiha. Kata Ibnu Qayyim, seluruh unsur-unsur di alam ini, baik api maupun air, segala unsur-unsur kimiawi, ya, semuanya tunduk kepada penciptanya. Fatiriha sama penciptanya, wa khaliqiha. Terus yasrifuha kaifa yasha wa la yasta'si alaihi minha syai'un aradahu bal hiya tau'u masyiatihi mudhallalah munqadatan liqudratihi wa man ankara hadza faqad jahada rabbal alamin wa kafara bihi wa ankara rububiyyatahu. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu. Allah menjadikan api dingin itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus al-mabhasul awwal adillatu azabil qabri wa na'imihi. Al-matlabul awwal adillatu minal Qur'an. Nadhkuru huna ba'dal ayatil wadihati ad-dilalah fi isbati azabil qabri. Qala ta'ala an-naru yu'raduna 'alayha guduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Artinya, coba artikan secara bahasa. An-naru yu'raduna 'alayha. An-nar, ya, an-nar sini apa namanya? Mubtada, ya, an-nar yu'raduna 'alaiha khabar. Yu'radun waw jamaah kembali kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Jadi Fir'aun dan para pengikutnya dipaparkan kepada neraka. Apakah kepada api? Apakah api di sini adalah api dalam alam barzakh, ya? Karena kalau kita lihat, antum lihat dalam hadis-hadis seperti kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang berdosa, ada dua orang, satunya membawa kalalib seperti besi yang tajam, kemudian ditarik sebelah sini,
kemudian sampai robek, kemudian dia berpindah ke belakang, dia tarik lagi dari sebelah sini. Sebelum ini mulai ditarik, ini sudah sembuh lagi. Ditarik kemudian robek. Kemudian dia berpindah lagi ke sebelah. Terus demikian kerjaan dia, kata Nabi, sampai hari kiamat. Kata Jibril menjelaskan kepada Nabi, dia diazab sampai hari kiamat. Menunjukkan azab itu azab kubur. Azab yang dilihat oleh Nabi tatkala Isra Mi'raj adalah azab kubur. Contohnya seperti ada orang yang pemakan riba, yang dia berenang di sebuah sungai. Lihat, dalam alam barzah ada sungai. Maksudnya ini alam sendiri. Antum jangan, saya buka kuburan nggak ada sungainya. Ini alam tersendiri. Ini alam barzakh namanya. Ya. Disebut dalam hadis bahwa Nabi SAW melihat orang tersebut berenang di sungai, kemudian yang satunya menanti dia dengan melemparkan batu di mukanya. Kemudian dia mau jalan lagi, kelempar lagi. Dan terus kata Jibril sampai hari kiamat kondisi dia. Itulah pemakan apa? Pemakan riba. Ya. Ini menunjukkan alam barzakh, alam tersendiri. Alam tersendiri yang tidak bisa dikiaskan dengan apa yang kita lihat. Oleh karenanya api di sini, an-naru yu'raduna 'alaiha, Fir'aun dan para pengikutnya dipaparkan kepada api. Apakah api di sini adalah api dalam kuburan ataukah api neraka? Karena disebutkan dalam hadis juga bahwasanya penghuni kuburan yang diazab oleh Allah akan sampai kepada dia hembusan neraka jahanam. Sampai kepada dia hembusan neraka jahanam. Bagaimana sampainya Allah alam, kita enggak tahu. Tapi yang jelas Allah menyampaikan, dan dia oleh karenanya orang yang diazab dalam kuburan ingin agar tidak tiba hari kiamat. Karena kalau tiba hari kiamat dia akan adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, akan dimasukkan kepada azab yang lebih pedih. Berbeda dengan orang mukmin yang dikubur mendapatkan kenikmatan, dia berharap agar segera mendapatkan apa? Segera tiba hari kiamat supaya dia berpindah dari nikmat kuburan kepada nikmat yang lebih lezat, yaitu nikmat surga, sehingga dia berharap segera tiba hari kiamat. Sementara orang yang diazab berharap ditunda hari kiamat. Oleh karenanya saya wallahu alam bisawab, nar di sini apakah maksudnya neraka jahanam yang sampai kepada mereka anginnya dan hawanya, ataukah api yang Allah buat dalam kuburan? Allah alam bisawab. Guduwan wa asyiya, tatkala di pagi hari, tatkala di pagi dan petang hari. Dan pada hari kiamat masukkanlah pengikut Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya azab di kuburan, azab di akhirat lebih berat daripada azab di kuburan. Terus Qala Ibnu Katsir wa hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi istidlali. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ini lupa, kurang apa ngetiknya lupa. Qala Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa hadhihi al-ayatu aslun kabir fi istidlali ahli sunnati ala azabil barzakh fil qubur. Walam yadhkur at-Tabari rahimahullahu taala fi tafsirihi min as-salafi ahadan yufassiru hadhihi al-ayah bi azabil akhirah. Ini seperti ini bahas yang benar seperti ini caranya. Berarti kalau antum mendapat satu ayat, antum buka Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, dia Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya dan tafsirnya menyebutkan perkataan salaf, bahkan sering dengan sanad dia. Dalam ini apa namanya? Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama adalah begini. Dan yang berpendapat demikian adalah fulan, kemudian disebut sanadnya an fulan, an Ibnu Abbas berkata an fulan, an Qatadah, an fulan dari demikian para salaf, sehingga kita tahu tafsir ini ada beberapa pendapat di kalangan para salaf. Dan kitab yang paling bagus dalam hal ini adalah kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Setelah saya cek tentang ayat ini, saya katakan di sini Ibnu Jarir At-Tabari tidak menyebutkan seorang salaf pun yang menafsirkan azab ini dengan azab apa? Akhirat. Seakan-akan mereka sepakat bahwasanya azab ini adalah azab barzakh, azab apa? Azab kubur. Terus. Walidzalika qala al-Qurtubi rahimahullahu taala raddan 'ala al-Farra wa ja'al al-Farra fil ayati. Kemudian al-Farra seperti ini kalau dalam bahas ya, ini sekalian belajar bahas ya. Dalam bahas misalnya siapa Farra? Siapa al-Farra? Siapa al-Qurtubi? Siapa fulan? Dalam bahas kalau nama-nama ulama yang masyhur tidak perlu antum sebutkan, kenalkan siapa dia, tidak perlu antum ta'rif dia. Seperti At-Tabari masyhur, Ibnu Katsir masyhur, dan lain-lain, Ibnu Qayyim. Tapi Al-Farra tidak semua orang tahu. Dia masyhur bagi orang-orang yang bergulat dengan masalah bahasa, yang kegiatan mereka selalu cinta dengan bahasa nahwu dan sharaf, maka dia akan tahu tentang Al-Farra. Tapi orang-orang yang bergelut dengan akidah mungkin perlu tahu secara lebih dalam, maka saya pun menyebutkan tentang definisi Al-Farra ya. Contoh coba kita baca. Wa huwa nomor 4. Siapa Al-Farra? Wa huwa Yahya bin Ziyad Al-Kufi An-Nahwi wa huwa ajallu ashabil Kisai, kana ra'san fi an-nahwi wal lughah
ruya an Sa'laba annahu qala laula al-Farra lama kanat arabiyatun wa la saqatat li'annahu khallasaha wa hadzabaha wa dabbataha. Qala Salamah bin Asim inni la'ajabu min al-Farra kaifa yu'azzimu al-Kisai wa huwa a'lamu minhu bin nahwi. Jadi katanya Al-Farra ajallu ashabil Kisai. Al-Kisai ulama dalam bahasa. Al-Farra salah satu muridnya yang paling top. Jadi disebut ashabul Kisai, artinya muridnya Al-Kisai yang paling apa? Yang paling top. Ya. Kemudian disebutkan sini bahkan laula Al-Farra lama kanat arabiyatun. Kalau tidak ada Al-Farra maka tidak ada bahasa Arab. Kenapa? Karena dialah yang meringkasnya, dia yang mengaturnya, menyusunnya kembali. Oleh karenanya Salamah bin Asim mengatakan, saya heran melihat Farra. Bagaimana dia mengagungkan Al-Kisai padahal dia lebih hebat daripada Al-Kisai. Dan ini mungkin ada sebabnya. Artinya Farra belajar sama Al-Kisai dan dia mendapatkan ilmu dengan ilmu Al-Kisai, maka dia pun menyusun ilmu yang baru. Tetap dia harus mengagungkan apa? Gurunya. Meskipun dia lebih hebat daripada gurunya karena dia berkembang gara-gara ilmu dari gurunya Al-Kisai. Maka keheranan ini tidak pada tempatnya. Karena Al-Farra muridnya siapa? Al-Kisai. Terus. Wa qala Ibnu al-Anbari law lam yakun li ahli Baghdad wal Kufah min ulama'il arabiyyati illa al-Kisai wal Farra lakana lahum bihima al-iftiqaru 'ala an-nas. Wa qala wa kana yuqalu lil Farra amirul mu'minin fi an-nahwi. Wa sannafa al-Farra'u lil Ma'mun kitab al-hududi fi an-nahwi wa kitab al-ma'ani wa jatama'a li imla'ihi khalqun katsirun minhum 80 qadiyan. Qala al-Farra amutu wa fi nafsi min hatta syai'un li'annaha tajlibul harakat salasata. Jadi Farra sebelum meninggal dia mengatakan saya meninggal dan saya masih ragu tentang masalah hatta. Jadi pikiran dia nahwu aja. Kenapa? Karena hatta ini bisa mendatangkan 3 harakat. Yang datang setelah hatta bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub. Maka saya masih pikir tentang hatta sebelum apa? Meninggal. Untung dia tidak bilang saya masih ingin poligami sebelum meninggal. Artinya lihat bagaimana ulama benar-benar serius dengan apa yang mereka sibukkan. Ini masalah nahwu adalah masalah agama, bukan sekedar masalah kesenangan dalam belajar bahasa. Ini berkaitan dengan agama karena Al-Quran dan hadis dibangun di atas nahwu dan sarrah. Tufiya rahimallahu ta'ala bi tariqi Makkah sanata berapa itu? 207 Hijriyah. Sanata 207 Hijriyah wa lahu 63 sanatan. Qala Az-Zahabi wa kana siqatan. Lihat beliau jadi termasuk ulama-ulama terdahulu, wafatnya tahun 207 Hijriyah. Tahun 207 apa? Hijriyah. Berarti ulama abad ke-2 karena wafatnya di awal abad ke-3. Ini sekedar latihan, jadi kalau antum bingung tentang suatu ulama, cari definisinya dari ulama tersebut. Di antara buku-buku yang mudah seperti bukunya Az-Zahabi Syiar A'lam Nubala, antum cari latihan baca biografi ulama. Karena kalau antum tidak cari, antum tidak akan dapatkan. Antum mau cari ulama sekarang nulis enggak ada. Ulama sekarang konsentrasi mereka berdakwah dan buku-buku tertentu yang mereka tulis. Oleh karenanya kalau antum membutuhkan sesuatu, antum bahas sendiri. Terus. Raddan al-Farra coba. Walidzalika qala al-Qurtubi raddan al-Farra wa ja'ala al-Farra'u fil ayati taqdiman wa ta'khiran majazuhu. Adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adzab. An-naru yu'raduna 'alayha guduwa wa 'ashiyya. Faja'ala al-arda fil akhirah wa huwa khilafu ma dhahaba ilayhi al-jumhur min intizamil kalami ala siyakihi ala ma taqaddama wallahu a'lam. Antum harus bedakan ulama lughah lain dengan ulama akidah. Al-Farra dia ahli lughah. Lihat, dia menafsirkan ayat ini, dia mengatakan ini maksudnya takdim wa ta'khir. Dia mengatakan ayatnya maksudnya yauma taqumus saah, pada hari kiamat masukkanlah Firaun dan pengikutnya dalam azab yang pedih, an-naru yu'raduna 'alaiha, maka mereka pun dipaparkan kepada neraka jahanam. Jadi kata dia yu'radun, ini neraka jahanam adalah maksudnya di akhirat, bukan dalil untuk azab kubur. Karena ada takdim wa ta'khir. Namun ini dibantah oleh Al-Qurtubi, dan ini menyelisih pendapat jumhur ulama. Asalnya tidak ada takdim wa ta'khir. Tidak ada takdim wa ta'khir dan azab sebelumnya berbeda dengan azab setelahnya. Terus. Qala Ar-Razi ihtajja ashabuna bihadhihi al-ayati
على إثبات عذاب القبر قالوا الآية تقتضي أرض النار عليهم غدوا وعشيا وليس المراد منه يوم القيامة. Ar-Razi ulama besar dari mazhab Asy'ariyah, bahkan dia termasuk penyusun mazhab Asy'ariyah, orang yang sangat diagungkan dalam mazhab Asy'ariyah lebih daripada orang-orang sebelumnya seperti Al-Ghazali, dan tidak ada orang yang menyamai dia setelah Ar-Razi. Dan dia benar-benar tenggelam dalam ilmu filsafat. Tetapi anehnya orang-orang Asy'ariyah untuk masalah al-iman bil yaumil akhir, mereka lebih taslim kepada dalil. Mereka lebih tunduk kepada dalil, berbeda dengan masalah asma wa sifat. Kalau masalah asma wa sifat, orang Asy'ariyah menggunakan otak mereka, menggunakan ilmu filsafat, sehingga mereka banyak menolak sifat-sifat. Kata mereka ini, mereka senantiasa menganggap kalau begini sama dengan makhluk. Mereka tidak berani menetapkan sifat kepada Allah karena khawatirkan tasbih atau tamtsil dan macam-macamnya. Tapi kalau untuk al-iman bil yaumil akhir, mereka lebih tunduk. Dan saya sangat tidak menganjurkan kepada para hadirin untuk membaca tafsir Mafatihul Ghaib karangannya Ar-Razi. Saya sangat tidak menganjurkan karena kebanyakan juga belum bisa baca kitab. Jadi tidak usah baca. Yang kedua, yang sudah bisa baca kitab juga tidak perlu baca, karena Razi ini dia sering menyampaikan syubhat-syubhat yang ada di otaknya. Terkadang dia jawab, terkadang dia tidak jawab. Katanya sampai disebutkan Razi itu kalau menyampaikan syubhat naqdan, langsung. Tapi kalau jawabannya dainan, kalau menyampaikan syubhat kontan tapi bayarnya utang. Bantahannya utang, terkadang bantahannya belakangan, terkadang enggak dibantah, sehingga orang yang baca yang tidak punya akidah yang kuat bisa terkena syubhat. Di sini dia menyampaikan, coba, ihtajja ashabuna bihadhil ayat ala itsbati adzabil qabr. Jadi sahabat-sahabat kami dari kalangan Asy'ariyah atau ulama Syafi'iyah berdalil dengan ayat ini tentang adanya azab kuburan. Qalu لأنه قال ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وليس المراد منه أيضا الدنيا لأن أرض النار عليهم غدوا وعشيا ما كان حاصلا في الدنيا فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة وذلك يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء وإذا ثبت في حقهم ثبت في حق غيرهم لأنه لا قائل بالفرق. Jadi bagaimana sisi pendalilannya? Allah menyebutkan mereka Fir'aun dan para pengikutnya sedang dipaparkan di api pagi dan sore, pagi dan petang. Dan pada hari kiamat mereka akan dimasukkan pada azab yang lebih pedih. Kata Razi, ini dalil tentang azab kubur. Karena azab ada 3, ada azab dunia, ada azab kubur, ada azab akhirat. Ada azab dunia, ada azab kubur, ada azab akhirat. Kalau kita tinjau dari azab dunia, kita dapati Fir'aun dan para pengikutnya tidak dibakar, bahkan tenggelam dalam lautan. Bukan api, malah air. Mereka disiksa di dunia bukan dengan api, tapi dengan dengan air. Padahal dalam ayat disebutkan tentang api. Kemudian Allah menyebutkan dalam ayat tersebut guduwan wa asyiya, pagi dan petang. Kita tahu kalau di akhirat kelak tidak ada pagi dan petang, azab terus-terusan. Azab terus-terusan. Kalau begitu tinggal tersisa satu model azab yang di tengah, yaitu azab kubur. Paham pendalilannya? Saya bilang azab ada 3, azab dunia, azab kubur, sama azab akhirat. Kalau kita tinjau dari ayat ini, Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiya. Mereka dipaparkan kepada api pagi dan petang. Kalau kita tinjau dari azab dunia, maka ini bukan azab dunia, karena Fir'aun dan para pengikutnya tidak diazab dengan api, tapi dengan air, ditenggelamkan. Kalau kita tinjau dari azab akhirat, juga bukan, karena azab akhirat mustamir, terus menerus bagi orang kafir. Tidak ada pagi petang saja, pagi, siang, sore semuanya diazab. Sementara Allah menyebutkan azab mereka cuma pagi dan petang. Kalau begitu, yang dimaksud dengan azab ini adalah azab barzah. Kalau ternyata Fir'aun dan para pengikutnya diazab dalam alam kubur, dalam alam barzah, maka demikian pula para pelaku maksiat yang lainnya, karena tidak ada perbedaan antara pelaku maksiat yang A dan pelaku maksiat yang B. Ini sisi pendalilan siapa? Ar-Razi. Fa inkil, ini seperti gini. Ar-Razi sering begini, fa inkil, kalau ada yang mengatakan demikian, dia nyampaikan syubhat. Fa inkil, sering sekali dalam buku dia
dalam buku-bukunya dia secara umum, baik buku akidah maupun dalam buku tafsir beliau. Kalau ada yang mengatakan demikian, bantahnya demikian. Kadang kalau ada yang mengatakan demikian, dia tidak jawab. Jadi orang yang baca, loh, terus jawabannya bagaimana? Udah, selamat tinggal, masuk syubhat. Enggak ada jawabannya. Baik, dia mengatakan fa inkil awalan lima lam yajuzu an yakuna al-muradu min ardin nari alaihim guduwa wa ashiya ardun nasaihi alaihim fid dunya. لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم ترغيبا وترهيبا وخوفوهم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار. Sekarang ada syubhat, kata Razi. Bagaimana kalau ada yang mengatakan yang dimaksud bahwasanya mereka dipaparkan kepada neraka, maksudnya adalah nasihat tatkala mereka di dunia. Ini orang yang mengingkari azab kubur. Ini maksudnya adalah mereka Fir'aun dan para pengikutnya dipaparkan neraka kepada mereka, maksudnya nasihat. Karena orang ahluddin, orang yang menasihati akan menyebutnya tentang neraka. Hati-hati kalian, kalau tidak beriman akan masuk neraka. Jadi maksudnya nasihat. Karena dalam nasihat tersebut disebutkan tentang apa? Neraka. Ini takwil terlalu jauh. Tapi ada yang mengatakan demikian. Maka Razi mengatakan, kalau ada yang mengatakan demikian, bagaimana bantahannya? Wal jawab, inna fid dunya qad urida alaihim kalimatun tudzakiruhum amrun nar la annahu yu'radu alaihim nafsun nar. Fa ala hadzal qaul yasiru ma'na al-ayah al-kalimat al-mudzakkirah li amrin nar kanat tu'radu alaihim wa dzalika yufdi ila tarki dhahiril lafzi. Subhanallah, lihat bagus sekali Razi dalam hal ini. Dia bilang ini menyelisih zahir. Zahirnya neraka benar-benar dipaparkan kepada mereka. Yu'raduna 'alaiha. Jadi mereka dipaparkan kepada neraka. Adapun nasihat-nasihat, berarti kalau maksudnya nasihat berarti yang dipaparkan nasihat, bukan narnya itu, bukan apinya, tapi kalau ditakwil sebagaimana takwil kalian, maka yang dipaparkan kepada mereka nasihat. Dan ini menyelisih zahir, kata siapa? Razi. Sementara kalau asma wa sifat dia nyelisih zahir, semuanya dia selisih. Kalau masalah asma wa sifat dia nyelisih semua zahir, tapi untuk masalah iman bil yaumil akhir dia tidak mau menyelisih zahir. Seandainya dia tidak menyelisih zahir dalam ini dan itu, maka sungguh indah. Kita bilang jawaban yang lain. Ini bantahan pertama bahwasanya ini menyelisih zahir. Yang kedua, tatkala seorang ahlul din, seorang beri nasihat, dia bukan hanya menyampaikan neraka, dia juga menyampaikan surga atau tidak. Saya misalnya menasihati pemabuk, saya akan bilang apa? Ya akhi, ente jangan mabuk akhi. Kalau ente mabuk ente masuk neraka. Tapi kalau ente sadar ente masuk surga. Berarti yang dipaparkan bukan cuma neraka tapi juga apa? Surga. Paham atau tidak? Paham. Kemudian disebutkan ghuduwan wa asyiya, pagi dan petang. Dan ini menunjukkan perulangan. Dan Fir'aun tidak terus-terusan mendakwahi Fir'aun. Musa alaihissalam tidak terus-terusan mendakwahi apa? Fir'aun. Tidak setiap pagi dakwahi Fir'aun. Petang tidak ada jadwal khusus untuk mendakwahi siapa? Fir'aun. Ya kapan Musa sampai dia dakwahi? Mau siang hari, mau malam hari, mau kapan saja, tidak mesti pagi dan petang. Paham bantahannya? Paham maksudnya? Siapa yang bisa ulang coba? Siapa yang bisa ulang syubhat dan bantahannya? Saya kasih hadiah. Cepat. Siapa yang bisa? Tidak ada. Oh, gimana ini? Nah, coba berdiri. Syubhatnya apa? Bantahannya gimana? Masih ragu, belum terpikir. Ya, ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Coba berdiri. Razi ini ahlul bid'ah bukan? Hah? Wallah alam. Terus. Karena jika dikatakan bahwa yang dimaksud dengan dipaparkan itu adalah nasihat, maka ini menyelisih zahir. Ini yang pertama. Terus? Karena zahirnya yang dipaparkan itu adalah apinya. bukan nasihat. Iya. Itu yang pertama.
Itu dari Rozi. Terus dari Firanda bagaimana? Iya, tadi saya kan bantah juga. Saya tidak mau yang Rozi, saya mau yang saya. Tadi saya ngomong apa? Lupa. Enggak dapat hadiah kali gitu. Yang lain. Nah, coba Abdul. Hampir dapat hadiah tapi belum dapat. Ulang coba gimana? Ulang pertama gimana? Hampir ya. Baru dapat sampulnya belum isinya. Coba depan, anak kurang dengar coba. Iya ke depan sini. Gimana gitu ya? Apa kata Firanda? Nggak apa-apa. Dengan makna juga nggak apa, mesti apa namanya? Ya apa ya? Tadi Rozi bilang ini menyelisih zahir. Terus Firanda menambahkan apa pandangannya? Iya, mau malam hari, mau siang hari, pada subuh, sebelum subuh, pokoknya sampai nasihati. Terus, yang kedua. Terus. Masih kurang satu, masih ada satu lagi. Kan saya sebutkan dua bantahan, satunya lagi apa? Iya, tadi saya bantahan pokoknya. Terus kaitannya dengan ayat? Aduh. Terima kasih. Belum insyaallah. Aduh, gimana dapat hadiah enggak ya? Ada yang bisa sempurnakan? Udah bagus, cuma kurang satu poin yang Anda inginkan. Lupa. Ada ingat enggak? Ada ingat enggak? Oh, Ustaz Jendela. Itu hadiah khusus nanti. Jadi yang kedua tadi saya sebutkan bahwasanya mereka mengatakan nasoeh tentang neraka, bahwasanya orang ini insyaallah ini ya, setiap nama antum nanti anak kasih hadiah insyaallah. Siapa namanya? Lupa. Putra ya Pak. Mas Putra insyaallah ada hadiahnya. Jadi yang kedua artinya kalau dikatakan an-nar disitulah cuma nasihat, kita bilang orang menasihati targhib wa tarhib. Cuma bukan menakut-nakuti dengan neraka, juga mengiming-imingkan dengan apa? Surga. Oleh karenanya seharusnya ayatnya surga dan neraka mereka dipaparkan kepada surga dan neraka kalau memang maknanya nasihat. Tapi karena ini semua menyelisih zahir. Terus Tsaniyan fil ayati ma yamna'u min hamlihi ala adzabil qabri wa bayanuhu min wajhain. Ini syubhat kedua. Katanya tidak bisa dibawakan kepada azab kubur ya, karena dari dua sisi. Saya ulangi, Rozi ini adalah ahlul bidah ya. Bahkan dia adalah pemikir Asy'ariyah, bahkan dia pembuat buku-buku Asy'ariyah. Ya, bahkan termasuk buku yang paling top adalah Asasut Taqdis. Asasut Taqdis yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah. Asasut Taqdis buku tipis mungkin segini aja. Dibantah oleh Ibnu Taimiyah, sekarang dicetak sekitar 8 jilid. Sekitar 8 jilid membantah Asasut Taqdis dan buku tebal-tebal. Ya, risalah doktorah gabungan 4 orang kalau tidak salah. Khusus membantah buku Razi Asasu At-Taqdis, dan isi buku tersebut semuanya syubhat. Semuanya syubhat yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah terutama tentang masalah al-asma wa sifat. Al-awwal anna dhalikal 'adzaba yajibu an yakuna daiman ghayra munqati'in wa qawluhu yu'raduna 'alayha guduwa wa 'ashiyya yaqtadi alla yahsula dhalikal 'adzab illa fi hadzainil waqtain.
فثبت أن هذا لا يمكن حمله على عذاب القبر. الثاني أن الغدوة والعشية إنما يحصلان في الدنيا، أما في القبر فلا وجود لهما. فثبت بهذين الوجهين أنه لا يمكن حمله هذه الآية على عذاب القبر. Mereka mengatakan ini dua syubhat yang baru. Syubhat pertama, ayat ini tidak bisa dibawakan kepada azab kubur. Kenapa? Dan saya ingatkan, syubhat itu berulang-ulang. Sampai sekarang syubhat-syubhat seperti ini juga ada. Ya, syubhat itu diwarisi oleh para pemilik syubhat. Ya. Likulli qaumin waris, setiap kaum ada pewarisnya. Ahlu sunnah wal jamaah ada pewarisnya, ahlu syubhat juga ada pewarisnya. Di antara syubhatnya mereka mengatakan bahwasanya azab kuburan terus-menerus. Ini kenapa cuma pagi dan petang? Ini berarti bukan azab kubur tapi azab dunia. Jadi mereka ngeyel, maksudnya apa? Dunia. Azab kubur harusnya terus-menerus, tidak boleh berhenti. Yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya pagi dan petang itu tidak ada dalam alam kubur. Pagi dan petang itu hanya ada dalam alam dunia. Paham? Bagaimana bantahannya, kita baca? فالجواب لما لا يجوز أن يكتفي في القبر بإيصال العذاب إليه في هذين الوقتين ثم عند قيام القيامة يلقى في النار فيدوم عذابه بعد ذلك. Kata Razi, apa yang melarang? Mana dalilnya bahwasanya azab harus terus menerus? Tidak ada dalilnya. Kenapa tidak boleh cuma hanya pagi dan petang? Ini bantahan pertama. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selain pagi dan petang ada azab model lain. Orang kan kita sebutkan tadi azab di kubur yang Rasulullah SAW lihat tatkala dalam Isra Mi'raj, ada yang dipukul pakai apa? Batu, kemudian kepalanya pecah. Khusus untuk masalah api, ini pagi dan petang saja. Kenapa harus api itu terus menerus? Paham maksudnya? Paham atau tidak? Aduh. Paham atau tidak? Jadi ahli syubhat mengatakan kalau ini azab kubur harusnya terus menerus. Kita jawab tidak hanya pagi dan petang. Jawabannya tidak harus terus-menerus. Taib, kalau ada pun yang terus-menerus, maka itu azab model yang lain. Ada azab model yang lain sebagaimana datang dalam hadis-hadis. Ada orang yang ininya dirobek terus-menerus, ada yang kepalanya dilempar terus-menerus. Adapun masalah api mungkin saja pagi dan petang saja. Ya, tidak ada larangan, tidak ada dalil yang melarang kalau bagian api, azab yang berupa api cuma pagi dan petang. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, لا يمتنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. Dalil yang kedua, bisa jadi pagi dan petang itu maksudnya adalah terus-menerus, dan ini adalah ibarat uslub bahasa Arab. Bahasa Arab tatkala ingin menyatakan terus-menerus mereka mengatakan pagi dan petang. Kita seperti itulah, siang malam main gaple terus. Atau misalnya pagi sore main gaple terus, artinya terus-menerus, enggak berhenti main gaple terus. Bukan pada duhur nak main gaple, bukan, tapi kita sebutkan pagi sore atau siang malam main gaple terus. Bukan berarti pada subuh enggak main gaple, pada subuh dia juga main gaple. Cuma kita ibarat kita dalam bahasa Indonesia siang malam. Ibarat dalam bahasa Arab pagi petang. Itu menunjukkan apa? Terus menerus. Contohnya seperti firman Allah di sini dalam surat Thaha atau surat Maryam. Walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya. Bagi mereka penghuni surga, rizki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka pagi dan petang. Pagi dan petang. Padahal maksudnya apa? Terus menerus. Di surga kenikmatan terus menerus apa berhenti-berhenti? Terus menerus. Namun Allah menggunakan takbir pagi dan petang. Ingat, Al-Quran dan hadis turun dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Sehingga terkadang menggunakan uslub bahasa Arab. Dan ini penting, nanti ada pembahasan-pembahasan masalah akidah berkaitan dengan uslub bahasa Arab. Contohnya, seperti sabda Nabi, lam ya'mal khairan qad. Dia tidak beramal sama sekali. Ini diantara takwil para ulama, bukan berarti dia tidak punya amal sama sekali. Tapi itu usul bahasa Arab, artinya amalan sangat sedikit. Amalan sangat sedikit. Contohnya, madamatis samawati wal ardu wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Ata'an ghairu majdud. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka masuk dalam surga selama langit dan bumi. Kecuali yang Allah kehendaki. Uslub selama langit dan bumi maksudnya abadi. Ini uslub bahasa Arab. Ini ya, maksudnya dalam beberapa masalah kita harus paham tentang uslub apa? Bahasa Arab. Dan kita mengetahui hal ini dengan kembali kepada buku-buku tafsir dan penjelasan para ulama. Ini sekedar contoh bukratan wa ashiya, maksudnya terus menerus. Tapi demikianlah uslub bahasa Arab mengatakan pagi dan petang.
Terus. Amal qawlu bi annahu laysa fil qabri wal qiyamati ghuduwatun wa asiyatun. Ghuduwatun wa asiyatun. Qulna lima la yajuz ayyuqala inna inda husuli hadzainil waqtain li ahli dunya yu'radu alaihimul adzab. Adapun mereka mengatakan di kuburan enggak ada pagi dan petang. Kita jawab, dari mana kamu tahu di kuburan tidak ada pagi dan petang? Ini yang pertama. Dari mana kamu tahu di kuburan tidak ada pagi dan petang? Sehingga mereka mengatakan ini adab dunia. Karena dalam kuburan tidak ada pagi dan tidak ada petang. Kita bilang dari mana dalilnya bahwasanya di kuburan tidak ada pagi dan petang? Kemudian yang kedua, kalaupun tidak ada pagi dan petang, maka bisa jadi maksudnya pagi dan petang dunia. Jadi waktu pagi dunia dia dikasih api. Waktu petangnya dunia dia dikasih api. Paham? Tetap adabnya di alam barzakh, tapi waktunya berkaitan dengan waktu dunia. Intinya ini masalah gaib. Sementara mereka berusaha menolak alam kubur dengan berbagai macam takwil, dengan berbagai macam tafsiran-tafsiran yang keliru. Selesai, ini dalil yang pertama tentang adanya adab kubur. Paham? Kita lanjutkan dalil yang kedua tentang adanya adab kubur. Tsaniyan qala ta'ala walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Artinya, perhatikan sini. Walau taro, jika engkau lihat apa? Idz zalimuna fi ghamaratil maut. Tatkala orang-orang zalim, orang musyrikin. Sering zalim maksudnya musyrik. Tatkala orang-orang zalim dalam sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, malaikat tampar mereka. Akhriju anfusakum. Malaikat mengatakan keluarkanlah nyawa-nyawa kalian. Al yauma tujzauna adzabal huni. Maka pada hari ini mereka disiksa dengan adzabul hun. Siapa yang bawa terjemahan? Coba lihat terjemahannya apa? Adzabul hun itu diterjemahkannya apa dalam? Ada yang lihat terjemahan? Yang menghinakan, azab yang menghinakan. Kalau menghinakan azabul muhin, biasanya azabul apa? Muhin. Tapi sekarang azabul huni, karena di sini ada tafsiran hun artinya azab yang nanti akan saya sebutkan. Coba baca terus. Kalau di situ ada al-yauma, pada hari ini, berarti langsung. Al-yauma tujzauna. Malaikat Allah tidak mengatakan nanti pada hari kiamat kalian akan diazab. Tapi malaikat atau Allah mengatakan tatkala mereka dicabut nyawanya langsung al-yauma, hari ini juga kalian akan merasakan azab. Azab mana ini? Ya azab alam barzakh. Paham? Allah tidak mengatakan nanti pada hari kiamat. Tapi Allah mengatakan saat ini juga, hari ini juga, setelah nyawa dicabut langsung dapat apa? Dapat azab. Azab apakah itu? Dialah azab barzakh atau azab kubur. Baik, terus. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa hadza khitabun lahum indal maut wa qad akhbaratil malaikatu wa hum shadiqun annahum hina idzin yujzauna adzabal hun walau ta'akhkhara anhum dzalika ila inqidha'id dunya lama sahha ay yuqal lahum al yawma tujzaun. Jadi kata Ibnu Qayyim ini perkataan malaikat. Jadi akhriju anfusakum al yawma tujzaun. Keluarkanlah diri kalian, hari ini kalian akan diazab. Berarti azab tersebut adalah azab apa? Azab kubur. Ini dalil juga yang sangat kuat, jelas bahwa sini ada adanya azab kubur. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hadza 'indal mauti wal bastu ad-darbu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Ini di antara kekuatan tatkala antum bahas, ini namanya pembahasan, antum berusaha menukil perkataan para sahabat, dan itulah kenapa antum dikatakan salafi, karena antum menukil pendapat para ulama salaf. Yang paling top adalah perkataan para sahabat. Perkataan para sahabat dalam masalah apapun, berusaha ada salaf antum dalam masalah. Kalau antum tidak dapati perkataan sahabat, cari perkataan tabi'in. Kalau tidak ada perkataan tabi'in, cari perkataan a'immatul arba'ah min a'immatil madzahib. Ya, ulama 4 mazhab seperti Syafi'i, Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Kalau enggak ada yang di bawahnya lagi, ya mungkin Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Qurtubi dan yang lainnya.
Kalau nggak ada lagi ya ulama sekarang. Tapi berusaha antum ada ulama yang di belakang antum dalam membahas suatu permasalahan. Wa nadhiru hadhihi al-ayati qawluhu ta'ala walau tara id yatawaffa alladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Wa aidan qawluhu ta'ala fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan bagaimana tatkala malaikat mematikan mereka, malaikat yadribuna wujuhum adbarahum. Malaikat memukul wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka. Ini langsung azab. Jadi waktu dicabut langsung apa? Dipukulin. Dipukulin itu sudah termasuk azab. Pukulan tersebut bukan berarti kalau tidak ada alam barzah, seakan-akan ruh mati terus selesai perkara. Hah?